Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kembali, Bu. Ya, oke. Hari ini kita ketemu kembali ya, setelah libur panjang ya. Malam liburan kemana? Ada yang jalan-jalan kan? Oke. Untuk tugas yang 2 minggu yang lalu, saya lihat sudah ada kumpul semua. Ya. Dan hari ini kita akan masuk ke masalah dualitas ya. Oke, tadi sudah dilihat ya slide-nya di Classroom. Kita akan bahas di sini. Kita masuk ke teknik dualitas yang ada di TRO. Kita akan bahas di sini adalah hubungan primal dual dan konversi dual dari primal. Oke, sebenarnya sebuah pemodelan program linear terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut primal dan yang kedua kita sebut dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari primal. Jadi persamaan yang ada pada program linear itu kita balik ya, kemudian kita selesaikan. Hasil penyelesaiannya itu sama dengan hasil penyelesaian sebelum dia dibalik ya, itu disebut dengan teknik dualitas. Oke, hubungan primal dual. Dual adalah permasalahan program linear yang diturunkan secara matematik dari primal program linear tertentu. Jadi ada sebuah persamaan linear, kemudian kita turunkan dia, kita rubah menjadi persamaan baru, itu yang kita sebut bentuk dualnya. Ya, setiap permasalahan primal selalu mempunyai pasangan dual atau sebaliknya. Solusi optimal pada dual secara otomatis menghasilkan solusi optimal pada primal ataupun sebaliknya. Jadi, salah satu persamaan yang kita selesaikan entah primalnya ataupun dualnya itu sama menyelesaikan kedua-duanya ya. Penyelesaian bentuk dual sama halnya dengan bentuk primal, yaitu juga dilakukan dari bentuk standar. Hubungan primal dan dual sebagai berikut. Nah, jika di primal koefisien fungsi tujuan, maka di masalah dual dia akan menjadi nilai kanan fungsi batasan. Kalau di primal itu maksimum Z atau Y, maka di dual dia akan menjadi minimum. Jadi kebalikannya ya, dari maksimum dibalik menjadi minimum. Kalau di primal itu adalah batasan I, ya berapa banyak batasannya, maka dia akan menjadi variabel pada dualnya. Jadi kalau misalnya batasannya ada 3, maka di dual akan menjadi ada 3 variabel yang akan kita bahas. Nah, kalau di primal bentuknya sama dengan, maka di dualnya akan menjadi besar sama dengan dihilangkan. Kalau bentuknya kecil sama dengan, maka dia Y besar sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, kalau variabel XJ pada primal itu akan menjadi batasan, berapa jumlah batasan. Jadi berapa variabel pada primal itu akan menjadi jumlah batasan yang ada pada dual. Misalnya di primal kita menggunakan 3 variabel, X1, X2, X3. Artinya nanti di dual itu akan menjadi 3 batasan. Ya. Kemudian apabila di primal itu ada XJ besar sama dengan 0, maka di dual dia akan menjadi bentuk besar sama dengan. Ya. Jika XJ besar sama dengan 0-nya dihilangkan, maka dia akan menjadi bentuk sama dengan. Jadi ini kebalikan yang akan terjadi jika kita
kita mengkonversi dari bentuk primal ke bentuk dual. Bentuk standar dari persamaan linear secara umum maksimum atau meminimumkan. Jadi fungsi tujuan itu kan selalu ada dua, yaitu antara maksimum atau minimum. Di mana maksimum dan minimum itu menghasilkan penjumlahan dari variabel-variabel yang ada. Ya, jadi sigma CJ XJ yaitu penjumlahan variabel yang ada. Berapa variabel yang ada itu dijumlahkan, itulah maksimal yang kita peroleh. Itu untuk maksimumnya terhadap sigma AIJ XJ sama dengan B1, di mana XJ besar sama dengan 0. Variabel XJ termasuk dalam variabel keputusan atau slack atau surplus atau artificial. Ya. Oke, ini bentuk umum dari persamaan linear. Sebetulnya kemarin pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah biasa dengan bentuk persamaan linear ini. Oke, konversi dual ke primal itu kita lihat dari variabelnya ya. Nah, ini yang paling mudah nanti ya, variabel di atas menunjukkan bahwa dual didapat secara simetris dari primal sesuai dengan aturan berikut. Untuk setiap pembatasan primal ada variabel dual, ya. Untuk setiap variabel primal ada pembatasan dual. Jadi nilai pembatas di dual akan menjadi variabel di primalnya. Ya. Koefisien pembatas variabel primal berbentuk koefisien pembatas dual. Koefisien fungsi tujuan variabel yang sama dari primal menjadi nilai kanan pembatas dual. Oke. Aturan di atas menunjukkan bahwa permasalahan dual akan mempunyai sejumlah M variabel dan sejumlah N pembatas sesuai dengan variabel yang ada. Oke, elemen dari permasalahan dual ditentukan dengan cara seperti tunjuk di bawah, yaitu kita melihat ya tujuan ya di dual, standar, tujuan, pembatas, dan variabel di primal. Maksimum minimum tidak terbatas ya, minimum maksimum tidak terbatas. Nah, ini contoh, dari contoh ini akan lebih mudah kita memahami bagaimana mengkonversi dari bentuk primal ke bentuk dual. Nah, kita perhatikan persamaan linear yang di atas ini ya. Ini adalah persamaan linear yang biasa ya, yang kita sebut sebagai persamaan primal. Nah, di sini kita mulai dari fungsi tujuan yaitu minimum Z. Nah, fungsi tujuannya minimum Z sama dengan 5x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Oke, fungsi batasan sama dengan ada 3 batasannya di sini. Batasan yang pertama 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 besar sama dengan 20. Batasan yang kedua 6x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 besar sama dengan 30. Oke, batasan ketiga 7x1 ditambah x2 ditambah 3x3 besar sama dengan 40. Di mana x1, x2 dan x3 besar sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ya, itulah persamaan primal. Nah, dari persamaan primal ini kita jadikan ke bentuk dualnya. Caranya yang pertama, ya, kalau tadi tujuannya meminimumkan, maka dia didual menjadi maksimum, ya, maksimum Y. Tadi minimum Z, kita rubah menjadi maksimum Y. Dia kebalikan ya. Kalau di sininya maksimum, maka di sini minimum. Nah, kebetulan di sini ini meminimumkan Z, maka dualnya adalah memaksimumkan Y. Nah, nilai fungsi tujuan itu kita ambil dari
nilai kanan batasan. Ya, nilai kanan batasan, jumlah variabel adalah sebanyak batasan yang ada di primal. Nah, di primal kan batasannya ada 3. Makanya di sini variabelnya juga ada 3. Ya, karena dia memaksimumkan Y untuk memudahkan, variabelnya kita kasih Y1, Y2, dan Y3. Nilainya kita dapat dari batasan. Nah, kalau nilai kanan dari batasan variabel 1, di batasan 1 kita lihat nilai kanannya adalah 20, maka 20 itu masuk ke sini, 20 Y1. Ini 30 Y2 dan 40 Y3. Jadi ini dari nilai kanan akan menjadi nilai pada fungsi tujuan. Nilai kanan batasan akan menjadi nilai pada fungsi tujuan untuk dualnya. Oke, sampai sini paham? Paham? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, itu baru kita dapat fungsi tujuan pada dual. Nah, untuk membuat fungsi batasan, itu tadi fungsi batasan adalah jumlah variabel pada batasan di primal. Nah, ini batasan di primal kita ambil adalah nilai X1. Kebetulan di primal X1-nya ada semua, ya. Langsung kita pindahkan aja menjadi Y. Ya, 2X1 akan menjadi 2Y1. 6X1 akan menjadi 6Y2. Ya, 7X1 akan menjadi 7Y3. Ya. Nah, ini kecil sama dengan nilai 5. 5 ini kita ambil dari fungsi batasan primal. Ya. 5 ini akan menjadi nilai kanan. Jadi dia dibalik ya. Nilai kanan pada primal akan menjadi fungsi tujuan pada dual. Nilai fungsi tujuan pada primal akan menjadi nilai kanan pada batasan dual. Ya. Jadi 2X1 menjadi 2Y1, 6X1 menjadi 6Y2, 7X1 menjadi 7Y3, kecil sama dengan, ini kan besar, menjadi kecil sama dengan. Ya, nilainya adalah 5. Kita ambil dari nilai X1 pada fungsi tujuan. Oke, sampai sini paham? Paham atau bingung? Paham, Bu. Oke, itu ya. Itu batasan 1. Batasan 2 kita ambil dari nilai X2 pada batasan primal. Nah, kebetulan di sini ketiga-tiganya ada X2-nya. Ya. 3X2 akan menjadi, ya, kalian perhatikan garisnya ya, 3X2 itu akan menjadi 3Y1. 8X2 menjadi 8Y2. X2 menjadi Y3. Nilai kanannya adalah 2 dari sini ya. 2X2 diambil 2-nya untuk nilai kanan. Oke. Untuk batasan ketiga kita ambil nilai X3. Ya. Ini ada X3 menjadi Y1. 5X3 menjadi 5Y2. 3X3 menjadi 3Y3. Nilai batasannya di sini adalah 1. Oke. Nah, ini sampai sini paham. Jadi inilah jadi bentuk dari dualnya persamaan yang di atas. Paham? Hanya memutar-mutarnya saja. Oke ya, saya rasa paham semua kan? Paham, kita lanjut. Nah, ini pokoknya ini adalah kunci ya, kunci konversi dari bentuk primal ke bentuk dual. Ini yang harus selalu kalian ingat. Oke.
Nah, ini kita lihat lagi contoh kedua. Di mana di sini ada meminimumkan Z 2X1 ditambah X2, fungsi batasannya adalah X1 yang pertama, batasan pertama, X1 tambah 5X2 kecil sama dengan 10, batasan kedua, X1 ditambah 3X2 kecil sama dengan 6, batasan ketiga, 2X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 8. Di mana X1, X2 besar sama dengan 0. Jadi dualnya ya, Y meminimumkan menjadi maksimum. Y. Ya. Nah, di sini dia ada 3 batasan, berarti ada 3 variabel pada fungsi batasan ini. Ya, ini 10 ya, masuk ke sini 10Y1, 6 nilai kanan ini menjadi 6Y2, 8 ini menjadi 8Y3. Jadi yang kita ambil adalah nilai kanannya dulu untuk masuk ke fungsi tujuan dari dual. Ya. Oke, sekarang kita lihat nilai fungsi batasannya. Karena di sini variabelnya hanya 2, X1 dan X2, maka fungsi batasannya hanya 2. Ya. Kita ambil nilai dari X1. X1 menjadi Y1, X1 yang keduanya menjadi Y2. 2X1 menjadi 2Y3. Besar sama dengan nilai X1 di fungsi tujuan adalah 2, maka nilai kanannya menjadi 2. Ya. Kemudian batasan yang kedua, kita lihat variabel X2. Di sini ada 5X2 akan menjadi 5Y1 ditambah 3Y2 akan menjadi 3X2 akan menjadi 3Y2, 2X2 akan menjadi 2Y3. Di mana nilai kanannya adalah nilai variabel X2 di fungsi tujuan, yaitu 1, maka nilai kanannya menjadi 1, di mana Y1, Y2 besar sama dengan 0. Ini contoh yang kedua. Nah, dari contoh ini semua masih sama ya, variabel-variabel ada. Nah, gimana kalau misal variabelnya ada yang tidak ada di fungsi batasan? Kalau ini masih sama ya, semua ada. Nah, kalau misal gini, di persamaan ini ada yang tidak ada X3-nya, berarti persamaan ketiganya adalah kosong ya, nilai Y-nya kosong ya, Y3-nya nggak ada, hanya ada Y2-nya di sini kosong ya. Misalnya. Oke, penyelesaiannya ya. Contoh, ini dia menggunakan metode simplex. Ya. Maksimum Z 2X1 ditambah 3X2 terhadap 10X1 ditambah 5X2 kecil sama dengan 600, 6X1 ditambah 20X2 kecil sama dengan 600, 8X1 ditambah 5X2 kecil sama dengan 600. Di mana X1, X2 besar sama dengan 0. Bentuk baku atau standar. Nah, ini ketika kita sudah menambahkan satu variabel slack. Ya. Di sini dia menyebutnya sebagai S. Ya. Kalau minggu lalu kita bahas, slack itu kita gunakan kayak X3, X4, X5. Nah, untuk contoh di sini, slack-nya dia variabel slack-nya dia pakai S1, S2, dan S3. Ya, jadi dari persamaan ini tambahkan untuk menjadikan ini sama dengan. Ya, ingat aturan pada metode simplex. Ya. Kenapa menjadi ini? Ya, itu aturan dari simplex. Paham? Paham? Nur Sakinah? Paham, Bu. Oke. Ya.
Nanti saya ngomong aja kalian nggak memperhatikan ya, saya nggak tahu. Jadi kalau misal ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silahkan langsung ya. Langsung boleh bertanya. Oke. Nah, ini kan kita masukkan ke variabel simplex ya, menjadi tabel simplex, kita proses ya. Nah, bentuk kalau kita rubah dia ya, persamaan yang ini kita rubah ke bentuk dual, inilah jadinya. Ya. W, meminimumkan W karena ini maksimum Z tadi ya. Ini kalau kita rubah ke bentuk dualnya, kendalanya menjadi 2. Kalau di sini kan kendalanya ada 3. Nah, ini menjadi 2. Solusinya sama. Hasil yang kita dapatkan di yang persamaan pertama ini sama juga dengan ini. Bisa untuk menyelesaikan ini. Jadi ini contoh ya. Memang ini nggak didetailkan langkahnya karena kita sudah bahas ya simplex itu langkah-langkahnya di minggu lalu. Nah, di sini langsung nampak hasil. Ya. Oke, ini hasilnya ya 17. Solusi optimal primal juga dapat diperoleh dari solusi optimal dual atau kebalikannya. Misalnya kita menduakan ini, untuk dualnya menjadi ini. Ya. Ini kalau kita selesaikan, ini langkahnya ya, solusi awal. Oke, yang ini ya, minimum Z sama dengan 2X1 ditambah 18X2 ditambah 15X3 terhadap 3 kendala ya, 90X1, 20X2 ditambah 40X3 besar sama dengan 200, kemudian 30X1 ditambah 80X2 ditambah 60X3 besar sama dengan 180. Kemudian 10X1 ditambah 20X2 ditambah 60X3 besar sama dengan 150. Untuk dualnya menjadi ini ya, kembalikan 200, 180, 150 ya. Ini ada 3 variabel menjadi 3 kendala ya. Kemudian yang kita selesaikan adalah yang ini ya, yang bentuk dual ya, kita selesaikan. Ini tabel simplexnya. Kita lakukan iterasi pertama, ini hasilnya. Kemudian iterasi kedua baru kita dapatkan solusi ya, di mana solusi optimal adalah ya, karena di sini sudah tidak ada minus ya, kecuali pada S. Kalau S boleh ya, tapi variabel untuk simplex itu harus variabel intinya harus positif ya. Kalau variabel simplexnya yang negatif tidak masalah ya, bisa diambil solusi. Oke, di sini kan variabel utamanya kan X1, Y1, Y2, Y3 ya. Ini udah positif semua, berarti sudah dapat solusi optimal. Ya, tabel optimal, solusi optimal dualnya adalah W sama dengan 70,8, di mana Y1-nya adalah 0,06 dan Y2-nya adalah 0,21 dan Y3-nya adalah 0. Dari mana datang 0? Karena tidak ada di sini, berarti kita anggap dia 0. Ya. Solusi optimal dualnya berarti kita tinggal membalik aja. Z sama dengan W ya. Kemudian X1 sama dengan 0, X2-nya ini ya. X1 0, X2-nya 0,4 dan X3-nya 5,2. Jadi di sini variabel slack-nya inilah yang kita ambil sebagai solusi primalnya. X1 sama dengan X2, X2, X3. Oke, sampai sini paham?
Ya, ini memang saya skip aja ya perhitungan simpleknya karena saya anggap kita sudah bahas metode simpleknya minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya, jadi langsung saya skip. Kalau kita bahas juga ya habis waktu kita, saya anggap kalian sudah paham untuk simpleknya. Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan latihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, semua latihan ini hanya merubah dari bentuk primal ke dual. Ya, dari bentuk primal ke dual. Oke, tidak mencari solusi, belum mencari solusi ya. Jadi ini bentuk primalnya, bentuk dual seperti apa, primal ini dual seperti apa, primal ini dual ini. Oke, paham? Hanya merubah dulu ya. Saya kasih waktu sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 nanti 10 kita akan Zoom lagi ya untuk membahas latihan ini ya. Jadi siapa yang sudah mengumpul nanti akan nampak ya. Oke. Ya, jadi ini kan ada latihannya udah ada di slide ya. Ayo dibuka semua kameranya. Paham ya tugasnya? Jadi latihannya itu dikerjakan, saya kasih waktu hanya 30 menit, jam 10 sudah dikumpul semua. Nanti jam 10 lewat 5 saya akan coba kita Zoom lagi ya. Zoom lagi akan saya bahas tentang latihan hari ini. Ya, siapa yang betul, yang salah, atau jika ada yang bertanya, bingung dengan latihan ini boleh ya. Paham? Pak, ya, paham ya. Nanti jam 10 kita balik di Zoom lagi. Oke? Saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.